Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, semoga Allah memuliakan, menyehatkan, melindungi kita semua pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan semoga Allah mempertemukan kita pada Ramadan yang akan datang. Sholawat serta salam semoga Allah tetap limpahkan, tetap curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan sempurna dari kesabaran dan rasa syukur, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, juga disebut juga dengan bulan kesabaran. Sabar di dalam Islam pada umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah atau maksiat. Yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir Allah. Kita ulas yang pertama. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kita harus berusaha sekuat tenaga, semampu kita untuk taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semisal adalah sholat, puasa, dan amaliyah yang lain. Kita sebagai orang Islam wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan sebagai pelatihan sabar, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi kemaksiatan atau larangan-larangan Allah. Sebagai umat muslim, kita harus berusaha sekuat tenaga menahan nafsu kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar menerima takdir Allah. Apabila Allah memberikan takdir baik itu takdir buruk maupun takdir baik, sebagai seorang muslim kita harus bisa menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Pada bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar melalui puasa. Ada 2 hal yang harus kita laksanakan ketika kita berpuasa, tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Agar lapar dan haus itu menjadi pahala, maka kita harus melakukan 2 hal. Yang pertama adalah menghadapi lapar dengan sabar. Kita berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan menahan dahaga, akan tetapi lebih dari itu kita harus menahan lisan kita agar tidak menyakiti orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa banyak sekali orang muslim berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi tidak mendapatkan pahala karena tidak menjaga lisannya. Yang kedua, cara menghadapi lapar dengan syukur. Syukur terbagi menjadi 3. Yang pertama, syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita baru merasa syukur apabila ada seteguk air masuk ke kerongkongan di saat kita dahaga. Kita baru bersyukur apabila ada sesuap nasi masuk ke dalam perut kita saat perut kita kelaparan. Yang kedua adalah syukur atas empati. Apabila kita berpuasa, kita akan merasakan betapa laparnya kita di saat kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, dimulai dari kita setelah sahur sampai ba'da maghrib. Tetapi Allah memberikan kenikmatan ketika kita berbuka puasa. Beda lagi dengan saudara kita yang ada di luar sana. Mereka mau makan tetapi tidak ada yang bisa dimakan karena kondisi memang tidak ada yang bisa dimakan.
Dan yang ketiga adalah kebahagiaan rohani. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang berpuasa akan merasakan dua kenikmatan atau dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan engkau jadikanlah sabar dan dahaga itu sebagai siksaan, tapi jadikanlah sabar itu sebagai perisai untuk tidak mengeluh, dan jadikanlah syukur sebagai penghargaan atau harapan kita, rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika lapar fisik saja bisa mendekatkan kita ke surga, maka beruntunglah bagi orang-orang yang bisa melaluinya dengan ikhlas. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bunga melati tumbuh di taman, mekar berseri indah warnanya. Syukurilah nikmat dari Tuhan, insya Allah Allah akan menambahkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.